Berikut adalah cerita lengkap dan rinci tentang dongeng Mentiko Betuah dari negeri Semeulue. Pada zaman dahulu di negeri Semeulue, terdapat seorang raja yang sangat kaya raya dan dicintai oleh rakyatnya karena kedermawanannya. Namun, setelah 10 tahun menikah, raja dan permaisurinya belum dikaruniai anak. Oleh karena itu, mereka pergi ke hulu sungai yang airnya sangat dingin untuk berlimau dan bernazar agar diberikan keturunan. Tempat yang dituju berada sangat jauh dari keramaian, dan mereka harus menyusuri hutan, menyeberangi sungai, serta mendaki dan menuruni gunung. Setiba di sana, mereka berlimau dan bernazar selama sehari semalam, kemudian kembali ke istana. Beberapa minggu kemudian, Permaisuri diketahui mengandung. 8 bulan kemudian, Permaisuri melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Rohib. Raja sangat gembira dan memerintahkan beduk ditabuh untuk mengumumkan kepada seluruh rakyatnya. Ia juga mengadakan selamatan besar-besaran sebagai tanda syukur. Raja dan permaisuri mendidik dan membesarkan Rohib dengan penuh kasih sayang, namun karena terlalu dimanjakan, Rohib tumbuh menjadi anak yang sangat manja. Saat Rohib sudah cukup besar, ia dikirim ke kota untuk belajar. Namun karena terbiasa dimanjakan, Rohib tidak dapat menyelesaikan pelajarannya. Ayahnya menjadi marah dan berniat menghukumnya, tetapi permaisuri memohon agar anaknya tidak dihukum mati dan mengusulkan untuk mengusirnya dari istana dengan syarat diberi uang sebagai modal berdagang. Rohib menerima syarat tersebut dan berjanji untuk tidak menghabiskan uangnya selain untuk berdagang. Rohib kemudian pergi berdagang, namun di tengah perjalanan, ia menghabiskan uangnya untuk menyelamatkan binatang-binatang dari penganiayaan orang-orang kampung. Ketika uangnya habis, Rohib merasa gelisah dan takut pulang ke istana karena takut akan kemarahan ayahnya. Ia beristirahat di bawah pohon rindang dan mulai menangis. Saat itu, seekor ular besar mendekatinya dan berbicara kepadanya, mengaku sebagai raja ular di hutan tersebut. Raja Ular, sebagai tanda terima kasih karena Rohib telah melindungi hewan-hewan di hutan, memberikan sebuah benda ajaib bernama Mentiko Betuah yang dapat mengabulkan segala permintaan. Dengan Mentiko Betuah, Rohib memohon agar diberikan uang yang banyak untuk menggantikan modal yang telah habis. Ia kembali ke istana dengan uang yang banyak dan diterima kembali oleh ayahnya. Untuk menyimpan Mentiko Betuah agar tidak hilang, Rohib memutuskan untuk menempanya menjadi cincin. Namun, tukang emas yang ditemuinya menipu dan membawa lari benda itu. Rohib meminta bantuan hewan-hewan yang bersahabat dengannya, tikus, kucing, dan anjing. Dengan indera penciumannya, anjing berhasil menemukan jejak tukang emas yang melarikan diri ke seberang sungai. Pada tengah malam, tikus memasukkan ekornya ke dalam lubang hidung tukang emas yang sedang tidur, sehingga tukang emas bersin dan Mentiko Betuah terlempar keluar dari mulutnya. Tikus segera mengambil benda itu, tetapi menipu kedua temannya dengan mengatakan bahwa Mentiko Betuah terjatuh ke sungai. Tikus kemudian mengembalikan Mentiko Betuah kepada Rohib dan dianggap sebagai pahlawan. Sementara kucing dan anjing merasa bersalah. Setelah diketahui bahwa tikus telah menipu, kucing dan anjing merasa marah. Oleh karena itulah, menurut cerita masyarakat setempat, tikus sangat dibenci oleh anjing dan kucing hingga saat ini. Setelah Rohib mendapatkan kembali Mentiko Betuah berkat bantuan tikus, dia memutuskan untuk lebih berhati-hati dalam menyimpan benda ajaib tersebut. Mentiko Betuah sangat berharga dan telah membuktikan kekuatannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Rohib. Rohib terus menggunakan Mentiko Betuah untuk kemakmuran kerajaannya. Dengan benda ajaib tersebut, dia berhasil meningkatkan perdagangan dan memperbaiki ekonomi kerajaannya. Dia membangun infrastruktur yang lebih baik, memperluas lahan pertanian, dan menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Kerajaan Semeulue menjadi makmur dan terkenal ke seluruh negeri. Namun, kekuatan Mentiko Betuah juga menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Banyak yang mencoba mencuri atau merebut benda ajaib tersebut. Rohib harus menghadapi berbagai ancaman dari para penyusup, pencuri, dan bahkan dari kerajaan-kerajaan tetangga yang iri dengan kemakmuran Semeulue. Rohib tetap waspada dan mengandalkan kebijaksanaan serta bantuan dari hewan-hewan yang bersahabat dengannya. Tikus, kucing, dan anjing selalu siap membantu Rohib dalam menjaga Mentiko Betuah. Mereka bekerja sama untuk melindungi benda ajaib itu dari tangan-tangan jahat. Suatu hari, seorang penyihir jahat yang sangat kuat mendengar tentang Mentiko Betuah dan memutuskan untuk mencurinya. Penyihir itu menyamar sebagai seorang pedagang yang menawarkan barang-barang berharga kepada Rohib.
Namun, berkat intuisi dan kewaspadaan Rohib, dia dapat melihat niat jahat penyihir tersebut. Rohib bersama hewan-hewan sahabatnya merencanakan sebuah jebakan untuk menangkap penyihir itu. Dengan kecerdikan tikus, kelincahan kucing, dan keberanian anjing, mereka berhasil mengalahkan penyihir jahat tersebut dan mengusirnya dari kerajaan Semeulue. Mentiko Betuah tetap aman di tangan Rohib. Raja dan permaisuri sangat bangga dengan Rohib. Mereka melihat bagaimana anak mereka telah tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan berani. Rohib belajar banyak dari pengalamannya dan semakin memahami nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan keadilan. Dengan Mentiko Betuah, kerajaan Semeulue terus berkembang dan mencapai puncak kejayaannya. Rohib memerintah dengan bijaksana dan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dongeng Mentiko Betuah menjadi legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai simbol kebaikan, keberanian, dan keajaiban. Begitulah kisah lengkap dan rinci tentang Dongeng Mentiko Betuah dari negeri Semeulue.